Tanjung Burung di dua ya, Popole. Sudah ada patokan-patokan, ini nggak tahu nanti pada akhirnya siapa yang akan memiliki tanah ini ya. Ini kita lihat tuh ada patok-patok. Patoknya bukan di darat ya teman-teman, tapi patoknya di laut. Karena itu ada bambu segala gitu. Oh, jadi karena ada proyek ini mengganggu ekosistem laut sehingga ikan-ikan pada. Dari sini kelihatan bahwa pengembang ini sudah mengendalikan aparat. Ini yang bajingan nggak tahu siapa, aparat atau pengembang. Oman bule. Oman bule.
Habis ketemu Said Didu, dia dipanggil polisi. Dan Masih berjalan proses. dimintain keterangan atau di BAP. BAP. Ketemu orang, ada larangan apa? Dan kalaupun dia mau ngomong apa saja, kenapa rupanya? Asal yang diomongkan fakta, bukan fitnah. Iya. Dari sini kelihatan bahwa pengembang ini sudah mengendalikan aparat. Oh. Ini yang bajingan nggak tahu siapa, aparat atau pengembang, atau dua-duanya. Dua-duanya. Kasihan, lihat di belakang ini. Jadi dengan kondisi begini harapan Pak Jenderal apa? Harapan saya pemerintah itu mikir dan memutuskan dengan logis. Kalau mau membangun sesuatu dan harus membebaskan lahan rakyat, ya ganti rugilah sesuai kesepakatan atau keinginan rakyat. Bukan memaksa seperti sekarang ini. Pembangunan kita dukung. Tapi jangan dengan pembangunan memberikan kenyamanan pada kelompok tertentu, menindas kelompok kecil. Itu biadab. Itu biadab itu. Iya. Makanya rakyat kecil itu monyet hutan yang bisa diusir gitu aja. Allah Akbar. Kan tidak. Itu yang jelas sekali itu. Kemudian saya tidak tahu kalau PIK ini dikatakan proyek strategis nasional. Di mana strategisnya pembangunan perumahan, perkantoran, asrama, mungkin Wisata. fasilitas wisata, olahraga. Di mana strategisnya? Jadi status proyek strategis itu hanya buat alasan untuk bisa mengusir rakyat ini dengan sewenang-wenang. Itu menurut saya. Saya berharap sekali lagi pengembang dan pemerintah jangan anggap rakyat kecil ini seperti seperti rakyat jajahan. Ya, itu yang paling halus. Nanti kalau saya bilang yang lain lagi mungkin kasar banget gitu. Kalau mau bangun di sini, koordinasilah dengan harga yang wajar, harga yang berlaku saat ini. Bukan ada supaya bisa dibeli murah, NJOP-nya diturunkan. Kok nggak malu gitu loh? Kok nggak malu? Mau merasa rakyat kecil. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Masih banyak lagi. Sedikit Pak Jenderal boleh ya? Ya. Ini kan pensiunan tentara. Sementara kita dengar di balik perusahaan ini juga banyak tentara. Ada himbauan apa kepada para kolega nih? Tentara-tentara jenderal-jenderal ini? Kepada pemerintah, termasuk itu kepada tentaranya, polisinya, aparat Pemda di sini. Kau juga rakyat. Kau juga rakyat. Dan pada waktunya kau juga akan jadi rakyat jelata. Rasakan kau tidak enaknya, rasakan sakitnya kalau digusur seperti hewan seperti sekarang penduduk yang ada di tempat ini. Oke. Jadi jangan mau kau digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kau digaji oleh rakyat itu untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pengembang atau pemerintah yang miring. Oke. Itulah yang saya sampaikan kepada aparat. Gaya tentara beda memang saat ini. Kita sekarang yang agak lembut tapi tetap kenceng. Bang Marwan Batubara. Siap, Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita memang memaksakan diri untuk datang ke lokasi ini. Oke. Karena kezoliman sangat nyata terjadi dan masih terjadi dan akan terus terjadi. Dan ini harus kita lawan. Siapa yang harus melawan? Rakyat bersama-sama. Oke. Jadi saya berharap dengan nanti kita menyiarkan apa yang kita suarakan di sini, itu rakyat paham apa yang terjadi, kezoliman seperti apa yang terjadi di sini. Karena kalau kita bicara kepada pemerintah, justru pemerintah menjadi salah satu pelaku utama kezoliman ini. Pelaku utama. Pelaku utama. Kita berharap DPR itu tersandra. Kita berharap konglomerat, ya memang mereka sudah biasa melakukan kezoliman seperti ini. Maka tinggal harapan kita kepada rakyat. Oleh sebab itu, datang ke lokasi untuk melihat langsung dan bisa disaksikan ini pengurukan terjadi. Ada rumah yang hampir tenggelam ya.
tenggelam diuruk oleh tanah dan batu dan sebagainya itu. Ini nyata begitu. Dan Padahal ini belum tentu harga udah beres ya. belum ada juga yang belum dibayar. Ada yang dibayar di kantor polisi sambil mungkin menodongkan senjata atau diancam. Ada kejadian seperti itu. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kezoliman rezim yang terjadi pada bulan September yang lalu di Rempang. Bulan September 2023. Itu aparat negara, polisi, tentara itu represif kepada rakyat. Mereka memperlakukan rakyat seperti penjajah orang-orang jajahan. Ini sama juga seperti ini. Berarti mereka bertindak sebagai penjajah dong ya? Mereka penjajah. Kalau memperlakukan sebagai orang jajahan, Ya. maka mereka bertindak sebagai penjajah. Betul, dan pimpinan penjajahnya itu namanya Joko Widodo. Ya. Ini harus Jenderalnya. Gubernur Jenderalnya. Kenapa? Karena dialah yang menerbitkan status proyek ini sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini dengan status PSN itu mendapat banyak status istimewa. Termasuk pemerintah itu misalnya mempercepat pembebasan lahan, penerbitan izin, tapi juga menggunakan alat negara. ASN, polisi, tentara, dan yang lain-lain. Aparatur desa. Preman. Ya, preman itu saya kira jangan lupa. Justru preman dulu di depan. Ya, rakyat ditakut-takuti. Dan ini atas apa? Atas dasar kebijakan Joko Widodo menerbitkan Permenko nomor 6 2024. Merubah status PIK yang tadinya ini perusahaan swasta menjadi mendapat status PSN. Tanggal berapa itu? Tanggal 18 Maret 2024. Kenapa sampai bisa dapat status PSN? Ternyata kalau kita telusuri ke belakang, ini pemilik proyek ini itu terdaftar di Bursa Jakarta. Adalah PANI ya. Nama kode perusahaannya itu PANI, pemiliknya itu Agung Sedayu Group atau Aguan bersama dengan Antoni Salim atau Salim Group. Dua perusahaan ini atau dua konglomerat inilah pemilik dari proyek ini, dan kami meyakini ya, ini bicara keyakinan nih, dan banyak yang yakin juga lah bahwa Taipan ini berjasa memberikan logistik untuk memenangkan ya pemilu bagi Pilpres bagi yang didukung oleh Joko Widodo. Ini sebagai bayaran, balas jasa. Jadi kalau kita sebut tadi tanggal 18 itu karena memang pengumuman dari Pilpres itu sehari sebelumnya. Begitu diumumkan, nah besoknya keluarlah PSN yang 14 proyek itu. Ada BSD tapi juga ada Surabaya Front City. Itu ternyata pemiliknya itu siapa? Kapal api dan perusahaan dari Cina. Pemilik dari proyek yang ada di Surabaya. Bagaimana mungkin perusahaan asing dapat status PSN, Bang? Betul, itu dia. Jadi saya sebutkan tadi, ini ada di PP nomor 42 tahun 2021. Di sana disebutkan tentang fasilitas atau kenikmatan yang diperoleh oleh perusahaan yang mendapat status PSN. Bisa dilihat di situ, dan itu adalah kebijakan pemerintah. Yang kalau kita bandingkan ya, rakyat itu menderita. Kalau kita bicara HAM, ada 10 pasal di Undang-Undang Dasar itu tentang HAM, mulai dari 28A sampai 28I atau J, itu mungkin setengah dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu dilanggar oleh pemerintah, dan itu menjadi derita rakyat. Ya, sementara konglomerat ini justru sebaliknya mendapat kenikmatan. Jadi gini, ternyata Jokowi bukan cuma melanggar undang-undang biasa, tapi konstitusi ya. Konstitusi jelas. Ya, betul. Jadi karena itulah kita berharap sebetulnya di samping mengingatkan pemerintah untuk membatalkan proyek ini, memulihkan dan mengganti rugi rakyat yang sudah digusur ini, juga kita minta ini para konglomerat ini untuk punya hati nurani, ya jangan sekedar mengejar keuntungan, menggunakan uang untuk
menghalalkan segala cara. Jangan sampai hati nuraninya diambil rakyat seperti Betul. Bangladesh Nah, itu. ya, nah Harus yang hati-hati. terakhir saya berharap rakyat itu mari kita bangkit melawan. Tidak bisa ini dibiarkan seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Saya kira itu mungkin. Oke. Ya, makasih. Makasih Bang Marwan, Mas Mursalin Haji Omlim. Mas, tadi Bang Marwan mengatakan bahwa ini diduga kuat adalah bentuk balas jasa Jokowi terhadap para Taipan yang membantu pilpresnya dia kemarin. Maksud saya, kalau memang mau balas jasa, pakai uang sendiri dong, jangan mengorbankan rakyat. Menurut Taipan bagaimana? Ya, sebelum ke sana saya mau menjelaskan tentang pembebasan tanah rakyat ini. Ya, saya mangga. Jadi kita harus ajarin ini para senior ini kan ingin mengatakan kalau kalian ya tidak mampu membayar tanah rakyat, berilah mereka itu hak untuk modal atau sebagai saham untuk hasil proyek ini. Iya. Disertakan ya. Ini ada kedua kemungkinan, tidak mampu dan tidak mau. Pokoknya yang penting menzolimi atas jalan yang diberikan oleh penguasa kepada pengusaha ini. Ngerampok. Nah, jadi yang dinamakan proyek strategi nasional kan kita sudah tahu itu mengada-ada gitu. Ya, tidak ada kajiannya yang jelas. Yang jelas rakyat kalau tidak mau dikasih seperti yang kita lihat sekarang ini, mungkin ada yang belum di cut and fill karena mungkin dia melawan tidak mau diberi dengan bayaran 50.000. Oleh karena itu sekali lagi, sebelum ini terlanjur kemarahan rakyat, berbuatlah adil. Penguasa itu ada dua, menjaga kasih sayang kepada rakyat dan mengayomi rakyatnya. Ini dua-duanya tidak ada. Rasa rakyat ini adalah musuh seperti yang dikatakan beliau, dianggap binatang. Maka jangan sampai kejadian ini berulang di Rempang, di mana-mana. Ini di depan mata kita rakyat Jakarta ya. Hanya beberapa kilometer. Hanya beberapa kilometer dari istana ya. Iya. Jadi kemarin sudah disampaikan beda antara bumi dan langit menyambung pik 1 dengan sini. Di sini dihargai 50.000. Maka kalau ini sampai terjadi ya, maka kita berdosa sebagai orang-orang rakyat di Jakarta mendiamkan masa seperti ini. Ini adalah betul-betul suatu kezoliman dan sekali lagi berilah hak rakyat ya. Kita kan semua tahu proyek. Modal terbesar itu adalah tanah. Kecuali pembangunan konstruksi, infrastruktur dan sebagainya. Berapa biaya infrastruktur pembangunan dengan harga tanah? Kalau mereka dikatakan 30%, nanti hasilnya adalah sahamnya mereka 30%. Ini kalau tidak bisa mau mengganti ganti untung gitu. Ini udah betul-betul kezoliman yang apabila kita mendiamkan maka kita semua berdosa. Jadi sekarang ini para senior akan menunggu atau tokoh-tokoh menunggu hasil dari laporan teman-teman yang berinvestigasi di sini. Dan ini akan menjadi satu titik tolak untuk bagaimana bersikap ya, untuk bahkan bisa jadi pengadilan terhadap Jokowi ini akan tidak bisa tertahan ya. Apalagi kisah Bangladesh ini bisa informasi atau juga inspirasi, Mas? Ya, Bisa informasi jadi inspirasi. dan kita lihat gambar ya, karena video ya. Video itu kan bisa dikonfirmasi apakah ini benar atau tidak dalam waktu sekejap. Ya. Artis-artis dan bahkan pimpinan tentaranya digantung, Masya Allah. Ini waktu ini sudah berat dan kemarahan ini tidak membutuhkan waktu lama. Jadi maka supaya kita tidak terjadi seperti kayak itu, mumpung masih ada waktu, ya, bersikaplah ya, keadilan kepada rakyat dan kasih sayang untuk kita semua supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Matur nuwun. Jadi harus dicatat ya. Sebentar. Jadi beliau tadi bukannya memprovokasi, hanya warning aja bahwa kejadian di Bangladesh itu sangat mungkin bisa terjadi kalau penguasa dan pengusaha keterlaluan macam tadi ya. Jadi kisah di Bangladesh itu saat ini informasi, tapi itu kalau kebiadaban ini masih berlanjut akan menjadi inspirasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, saya sedikit saja. Saya tergelitik dengan pernyataan Om Lim tentang supaya pejabat-pejabat itu sadar atau konglomerat itu sadar. Tapi karena kejahatannya sudah makan korban, maka tidak sekedar sadar, tapi harus ditangkap dan diadili. Pelanggarannya sudah nyata gitu. Ini harus kita ingatkan kepada
rezim ini dan siapa yang nanti akan memerintah ke depan, terutama Prabowo, ini kita harap dia menegakkan hukum. Para pelaku pelanggar hukum, konstitusi, zolim kepada rakyat itu harus ditangkap dan diadili. Ya. Sekarang kita pindah ke Bang Samsir, pengacara senior. Bang, ini kan dibayar 50.000 per meter. Ya, naik turun lah. Tapi kita melihat baliho-balihonya mereka menjual tanah sampai 36 juta per meter persegi. Di PIK 2 ini. Di PIK 2 itu ya. Bayangkan beli 50.000, dijual 36 juta. Wah. Nah, sekarang ini bagaimana pengalihan status ini secara hukum ini gimana, Bang? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Edi tadi, saya menyampaikan kalau saya hadir ke sini sebagai penegak hukum yang disumpah oleh negara untuk menegakkan keadilan. Saya datang ke sini untuk melihat kenyataan kalau saudara saya di sini hidupnya betul-betul tertindas. Nah, itu perlu saya verifikasi juga. Meskipun sebelum ini, kemarin pun saya sebelum kemari saya sudah berkoordinasi dengan tokoh yang ada di sini. Dan sebelumnya mereka bersedia untuk menerima saya tentunya, tetapi pada saat-saat tertentu, last minute, saya diinformasikan melalui WA. Ini saya bacakan aja ya. Ini saya bacakan aja. Kalau rombongan, kalau saya akan hadir ke sini tanggal 11 Agustus 2024 hari ini. Tapi jawabannya baik, kami tidak secara resmi menerima kedatangan Bapak. Karena kedatangan Bapak merupakan bencana buat kami. Saya penegak hukum. Saya penegak keadilan. Disumpah oleh negara. Begitu membaca ini saya langsung berontak. Saya harus datang besok. Jadi karena sudah ada contoh seperti sampaikan Pak Jenderal Sunarko tadi. Setelah Pak Said datang, besoknya Oman Bule di BAP sampai saat ini belum kelar. Ini disampaikan. Maksudnya Said Didu datang ya? Sehari setelah Said Didu datang, besoknya yang bersama Said Didu itu di BAP sampai saat ini belum kelar. Maka dari itu Bapak harus memaklumi di sana nelayan yang buta hukum. Saya paham itu. Maka kami memakai kuasa hukum yang saya tidak sebutkan namanya ya tentunya. Itu pun kami bayar patungan. Ada yang 200.000 sampai dengan 25.000 ya di sini ya. Bahkan ada yang bayar pakai senter pencari kerang di laut karena tidak punya uang. Jadi dia kasih senternya aja untuk kalau dia ikut di sana. Sebelumnya kampung kami sangat mencekam. Lebih panas lagi saya membaca ini. Kami tidak boleh buka suara. Kita negara merdeka ya saat ini. Gak jauh dari istana negara itu. Dekat sekali. Hanya 8 km dari Soekarno-Hatta ini. Tapi rakyatnya seperti disampaikan sini sebelumnya kampung kami sangat mencekam. Kami tidak boleh buka suara. Walau sekata pun. Luar biasa ini. Lebih dari penjajah. Tentunya yang saya rasakan hati saya betul-betul bergetar waktu itu. Maka dari itu mohon maklum kalau besok tidak ada penyambutan khusus dari kami yang sebelumnya dia bersedia menerima kedatangan saya ya tentunya. Dan rombongan. Saking takutnya. Seperti Anda lihat sekarang. Kami datang, ini warung mestinya buka. Biasanya buka ini warung. Ini tutup, jadi memang nggak diterima. Jadi seperti yang disampaikan sini tidak boleh buka suara. Jadi kalau seperti yang disampaikan Bang Edi tadi, tentunya kalau mengenai masalah harga, yaitu yang sesuai. Jadi katakanlah proyek ini untuk pembangunan real estate atau apapun, tapi kan punya nilai. Katakanlah ya 10 juta, 20 juta, tentu pembebasannya juga harus sesuai. Seperti yang disampaikan tadi, kalau pembebasannya cuma 50.000. Jualnya 35. Jualnya 35 juta. Dan itu dapat berapa? Apakah mereka bisa pindah? Jadi sebagai penegak hukum saya datang sini untuk memastikan apakah mereka betul-betul mendapatkan ganti rugi kalau memang proyek ini diteruskan sesuai dengan dan layak. Tentunya kita akan kalau jual beli macam gitu secara hukum sah nggak, Bang? Ya tidak sah lah. Jual kan harus
Provokator dulu. Tidak sah, Pak. Tugas saya nanya. Tugas saya nanya. Itu sih Tentunya kalau jual beli seperti itu kan tidak sah. sangat Dan zolim. sangat merugikan negara. Sangat Kalau zolim. 50.000, negara dapat berapa kalau cuma 5%? Tapi kalau 10 juta, 5%, Oh iya, BPHTB itu 10% loh. 10%. BPHTB. Kalau 10 juta, negara 1 meter tuh dapat 1 juta. 1 juta. Ini dapat 5.000. Ini- negara. Ini cuma dapat 5.000. Kalau bayarnya benar. Jadi negara juga dirugikan di sini kalau pertanyaan Bang Edi betul, tadi. Betul, Bang. Baru ingat saya. Jadi- betul. Itu Bang. Kalau dari saya cukup ya. Good, Mungkin makasih mudah-mudahan saya bisa lebih mendalami lagi Oke. atas kondisi masyarakat di sini. Oke. Apakah mereka bisa hidup dengan tempat seperti ini dengan layak? Oke. Apakah mereka bisa mencari nafkah sesuai dengan konstitusi kita? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, BPHTB adalah bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, terus dipungut setiap terjadi transaksi properti maupun tanah. 10% biasanya ada kesepakatan, 5% penjual, 5% pembeli. Biasanya begitu. Nah, sekarang ini kepada last but not least, Om Yakob. Om, ini kan terjadi kezaliman luar biasa. Sampai sebagai aktivis senior yang sudah malang melintang, ya mestinya Mas. Masya Allah. Maaf ya Pak Jenderal. Sekali lagi kita datang kemari ini karena nurani kita terusik gitu. Melihat ada ketidakjujuran, kebenaran dan keadilan di mata kita, di depan mata kita. Kita jadi teringat kepada perjuangan pahlawan kita yang namanya Diponegoro. Dulu kenapa mereka berontak itu karena apa? Rakyat kita ditindas, didolimi dan dirampas tanahnya dengan semena-mena. Saya datang kemari, terus terang saya nangis karena saya teringat orang tua saya dulu juga sama-sama berjuang 45 itu berjuang supaya apa? Anak turunnya berubah nasib, bukan malah justru terjajah kembali, tertindas kembali. 79 tahun merdeka ya? Ya, saya bukan menyalahkan pengembang. Pengembang itu nggak ada artinya apa-apa kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah. Betul banget. Betul nggak? Ya, saya menggugat peran pemerintah, kembalikanlah pada tupoksi pemerintah melindungi rakyatnya, ya kan, mencerdaskan, mensejahterakan, jangan justru malah dibalik-balik, rakyatnya nggak terlindungi, termiskinkan, termarginalkan, pribumi makin terpinggirkan. Ini yang buat saya kenapa kita datang kemari itu karena terusik lah nurani kita. Saya bilang kalau nggak datang ke sini, Anda hati nuraninya mati. Ya, itu aja pesan saya. Makasih teman-teman sekalian, demikian obrolan dengan sejumlah tokoh termasuk Pak Jenderal Sunarko, Bang Marwan, Bang Samsir, Om Lim dan Mas Yakob. Memang tidak banyak yang kita bisa lakukan karena kita cuma bisa begini kan ya. Hari ini cuma bisa begini. Paling Besok, top cuap-cuap gitu ya. Tapi tadi Mas Narko maupun Mas Lim tadi mengatakan Bangladesh itu saat ini informasi, tapi kalau kezaliman terus berlangsung, ini bisa berubah menjadi inspirasi. Saya kira teman-teman penonton semua YouTube, terutama khususnya pada penguasa, paham maksudnya bisa menjadi inspirasi. Karena kepala tentara pun, bahkan artis yang dianggap mendukung pemerintah pun digantung, astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'man nasir. Semoga Allah bantu kita menyelamatkan Indonesia. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rep. Anak udah berapa? Berapa cuma? 3. Kira-kira nikmatin kan ini? Ya ini merusak. Hah? Merusak ya? Aduh. Kayaknya harus ganti sistem nih. Ya. Nggak bisa hanya cuma tambah sulam perubahan tuh bohong. Firman Allah nih. Iya betul. Warol fasadu fil bari wal bahri. Itu ayat terlalu umum. Tapi barang siapa yang memang tidak berhukum kepada hukum Allah, tunggulah. Tunggulah apa? Itu ya. Aja gimana mainnya dibubarin? Mas Arif. Ada 2 Arif di sini. Ada 2 Arif. Karena ini konspirasi. Jelas. Penjajahan itu penindasan baru.
Ini adalah calon diuruk dia teman-teman. Dan sudah ada patokan ini nggak tahu nanti pada akhirnya siapa yang akan memiliki tanah ini ya. Masya Allah. Masih ingat Pak jalannya Pak? 3, 4, 5. Iya makanya laut yang punya bukan punya negara ini sekarang, punya oligarki. Ini kita lihat tuh ada patok-patok. Patoknya bukan di darat ya teman-teman, tapi patoknya di laut. Jadi kemungkinan ini sudah ada yang punya laut kita nih. Nanti diuruk, setelah diuruk jadi deh. Mulainya kan di sini kan, tapi Jawa Tengah, pantai itu iya. Oh, ribbon. Oh iya, ya. Gampang Pak, aman. Oke, siap. Aman Pak. Kita slow aja. Ya, nyampe 2000 malam. Kita kan hari Minggu ini kan kita santai aja. Kenapa? Kaptennya udah ganti masalahnya. Ngebut cap. Ini adalah kawasan apa nih, Pak? Tanjung Purung di 2 ya, Popole. Ini ya. Jadi industri ya Bang. Mana Pak? Itu biasanya garam. Ini garam itu.
Iya. Serius. Yang nomor 1 udah punya cucu dong Bang Edi. Udah, cucu dan 6. Harusnya 9 cucunya. Tapi yang 3 nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Itu terakhir loh. Iya. Oh. Pak Arif juga. Di UIN. Tolong dong gerokin. Lah terus yang di Rawabuaya siapa yang tinggal di sana? Ada 2 lagi. Satu di Semarang, yang 2 dan nikah. Itu pas Bang Edi di pengadilan yang datang itu doang. Berdua. Kadang bertiga, kadang bertiganya. Kiri, kanan. Sampai mana? Sampai laut. Kenapa kelihatan itu? Di belakang ngukir. Dari pagi ya. Siapa aja selain Bang Edi? Mau meliput Pak Marwan nggak? Itu Bapak Ente ya? Tinggal ambil lah gampang. Ikut pulang nggak ya Pak Arif? Ikut pulang. Ngantuk nih. Itu apa tuh benih-benih burung?